dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya perihal sejarah Corona Advent. Dan saya berusaha mengupload video ini tepat pada hari Sabtu sebelum minggu pertama Advent, agar video ini kiranya membantu umat, khususnya petugas liturgi yang hari ini akan memasang Corona Advent. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya tetap meminta dukungan kita atas channel ini dengan cara like video-video di channel ini, memberi komentar, mensubscribe dan menekan tombol lonceng, dan membagikan video ini ke grup media sosial kita. Semoga dengan demikian, kita ikut membantu perkembangan channel ini. Saya merasa bahwa video kali ini sangat penting, khususnya dalam mempersiapkan Corona Advent. Karena yang terjadi saat ini ialah begitu banyak kreativitas Corona Advent yang di satu sisi tampak indah, tapi disadari maupun tidak disadari ternyata sudah menghilangkan beberapa makna utama dari Corona Advent. Contohnya saat ini, banyak yang membuat Corona Advent tidak lagi berbentuk lingkaran, padahal Corona sendiri artinya adalah mahkota. Dan kita tahu mahkota itu berbentuk lingkaran agar bisa muat di kepala seseorang. Dalam direktorium tentang ulah kesalehan umat dan liturgi, dokumen resmi gereja kita, disebutkan lingkaran Advent, bukan sekedar rangkaian Advent yang bisa jadi berbentuk lurus atau petak sekalipun. Karena itu mari kita lihat satu persatu apa saja yang harusnya ada dalam sebuah Corona Advent. Dan luar biasanya, setiap unsur dalam Corona Advent itu bukannya tanpa arti. Setiap unsur punya makna yang mendalam. Karena itu hati-hati ketika kita mencoba mengganti atau bahkan melupakan unsur itu. Kita sebenarnya telah mengabaikan makna yang berharga itu. Pertama, seperti kita sebutkan ialah Corona Advent berbentuk lingkaran. Bentuk lingkaran itu sendiri melambangkan perputaran waktu, kepenuhan waktu, simbol kesempurnaan, kekekalan dan kesetiaan. Kasih Allah dalam diri Yesus tidak terputus. Kasih-Nya kekal bagi kita. Dan itu nampak dalam lingkaran Advent. Nah, sayangnya seperti saya bilang tadi, beberapa dekorator liturgis tidak lagi membuat lingkaran Corona Advent, sehingga lebih tepat simbol itu hanya rangkaian Advent, bisa berbentuk lurus atau berbentuk yang lain. Kedua, unsur yang penting adalah unsur daun hijau. Lingkaran tadi dililit dengan daun cemara yang hijau yang masih segar. Mengapa daun cemara? Ya, karena daun cemara adalah daun yang bertahan hidup di tengah musim salju, yang adalah di mana daun dari pohon-pohon lain sudah berguguran dan rontok, namun daun cemara tetap mampu hidup dan bahkan hijau di tengah musim yang sangat mematikan itu. Daun cemara yang tetap hidup di tengah musim salju adalah simbol dan juga doa kita agar iman kita kepada Allah pun tetap bertahan di tengah badai sekalipun. Daun segar adalah lambang kesetiaan dan harapan. Nah, sayangnya banyak orang mulai menggantikan daun cemara hijau, misalnya dengan pernak-pernik, misalnya bola-bola, lalu pita, kain, aksesoris manik-manik, sehingga daun segar hijau tak lagi mendominasi. Hiasan-hiasan lain menutupi daun hijau ini. Padahal penekanan utama seperti kita tahu adalah daun hijau, sehingga itu menampakkan harapan dan ketahanan, kesetiaan untuk tetap hidup. Karena itu jangan terlalu gampang menggantikan daun cemara dengan apapun, termasuk juga dengan daun-daun lain yang hijau. Karena daun cemara itu punya ceritanya sendiri. Atau jangan-jangan kita kurang mempersiapkan Corona Advent sehingga baru ketika mau mulai perayaan liturgi, baru kita mencari daun-daun yang ada di sekitar kita, maka kita tak mendapatkan daun cemara karena kurang persiapan. Nah, perlu juga menjadi pertimbangan ialah agar daun itu hendaknya tetap bertahan hingga selesai masa Advent. Jangan terlalu gampang mengganti daun itu, apalagi perlu diingat jika daun itu
Corona Advent itu sudah diberkati. Unsur lainnya adalah keempat lilin, sebagaimana disebutkan secara langsung dalam Direktorium tentang Ulah Kesalehan Umat dan Liturgi. Di sana disebutkan lilin yang dipakai adalah 4 buah, melambangkan 4 minggu Advent. Jadi dengan ini gereja kita sudah mengajarkan lilin Advent di Corona Advent adalah 4 buah, bukan lebih dari situ atau kurang dari situ. 4 lilin simbol 4 pekan menjelang Natal, namun juga menjadi simbol seluruh waktu menjelang kedatangan Kristus kembali. Berbagai sumber juga mengatakan 4 lilin adalah simbol 4.000 tahun dari zaman pertama penciptaan hingga kelahiran Yesus. Nah, tak ada sebenarnya aturan resmi tentang warna lilin, tetapi perlu kita ketahui dalam gereja kita, warna lilin sebenarnya sudah diaturkan, lilin liturgi, yaitu dalam dokumen Defectibus oleh Paus Pius kelima. Disebutkan warna lilin itu putih karena terbuat dari bahan lebah, yang karena itu juga warna lainnya bisa kira-kira seperti mirip kekuning-kuningan. Nah, diketahui juga bahwa lilin dalam gereja kita adalah simbol dari Yesus sendiri, sehingga perlu dipertahankan kesucian dalam bentuk warna putih. Putih mengingatkan kita akan Yesus yang murni, yang suci. Hal itu sudah diatur dalam Defectibus Paus Pius dan juga dalam ketetapan Kongregasi Ibadat Suci. Nah, ini memang menjadi satu diskusi hangat, terutama perihal lilin Corona Advent. Apakah berwarna putih atau seperti yang sering ditampilkan, yaitu berwarna ungu, dan satu dalam minggu ketiga, lilin ketiga adalah warna merah jambu. Silakan tonton video sebelum video ini, karena di situ saya menceritakan sejarah dari Corona Advent, sehingga kita bisa tahu mengapa ada muncul warna lilin lain selain warna putih pada Corona Advent. Itu semua adalah berangkat dari ulah kesalehan umat yang menggunakan lilin, terutama di Jerman, pada umumnya menggunakan lilin berwarna merah. Nah, itu adalah tradisi di rumah. Harus dipikirkan ketika itu sudah masuk ke dalam liturgi gereja, diserap menjadi bagian dari liturgi gereja. Walaupun sampai saat ini sebenarnya tidak ada ketetapan untuk mengatakan bahwa ini adalah bagian wajib dari liturgi Advent. Nah, tradisi mengapa ada muncul warna lilin ketiga adalah warna yang berbeda, misalnya merah jambu, itu adalah tradisi dari Amerika Utara, di mana orang-orang Jerman katanya yang dulu memulai tradisi lilin Corona Advent itu, kemudian berpindah ke Amerika Utara, dan di sana mereka mulai berkembang dengan membuat warna lilin ketiga, yaitu merah jambu. Nah, untuk itu sebenarnya diharapkan pihak gereja, dalam hal ini komisi liturgi tingkat keuskupan atau konferensi uskup, atau bahkan dari tingkat kepausan, memberikan norma yang seragam tentang saat ini. Karena sampai saat ini kita bisa melihat berbagai model warna lilin, bahkan model lilin itu sendiri belum seragam, sehingga terjadi perbedaan di sana sini. Satu hal praktis lainnya adalah hendaknya ukuran lilin itu sungguh sesuai untuk dapat digunakan hingga nanti akhir masa Advent, yaitu memulai masa Natal. Karena itu, lilin itu jangan terlalu kecil, sehingga tak perlu harus diganti setiap minggu. Nah, makna simbolis dari unsur lingkaran Advent sebaiknya ditopang dengan pilihan materi yang cocok dan bisa melukiskan makna simbol itu. Maka kita perlu perhatikan kualitas materinya. Misalnya, sudah sepantasnya bahan-bahan yang dipakai adalah bahan asli, alami, sesuai dengan makna perlambangannya. Jadi janganlah memilih bahan-bahan imitasi, misalnya lilin listrik atau daun plastik. Usahakanlah yang benar-benar asli dan segar, tidak kering, kotor, atau berdebu. Nah, bagaimana penggunaannya
penggunaan Corona Advent dalam liturgi kita? Sebenarnya sampai saat ini belum ada ketetapan bahwa liturgi Advent harus menggunakan Corona Advent. Kita tahu Corona Advent berawal dari ulah kesalehan umat yang memulai menggunakan Corona Advent di rumah mereka, dan kini sudah mulai bermunculan di dalam liturgi gereja. Lilin dalam direktorium tentang ulah kesalehan umat disebutkan sebagai simbol cahaya yang dibawa oleh Yesus sang cahaya itu. Karena itu seperti yang kita sebutkan tadi, lilin hendaknya berwarna putih karena simbol dari sang cahaya itu sendiri. Nah, dalam liturgi gereja kita mulai dilakukan juga pemberkatan Corona Advent, atau juga perlu diperhatikan ritus penyalaan lilin Advent, sehingga penyalaan lilin Advent tidak hanya berlangsung begitu saja oleh Miss Dinar ketika memulai ibadat, tapi sungguh menjadi bagian yang bisa dilihat dan dihayati oleh umat. Karena itu, perlu dibedakan antara penggunaan Corona Advent di rumah dan juga dalam liturgi gereja. Jika itu digunakan di rumah, maka ukuran lingkaran Advent bisa disesuaikan dengan ruangan. Warna lilin pun bisa disesuaikan dengan minat kita, misalnya warna ungu atau merah jambu. Kreativitas bahan tentu lebih terbuka jika menggunakan bahan-bahan lain. Namun bedakan jika itu dipakai dalam liturgi gereja. Ukuran dan posisinya harus cukup bisa dilihat oleh banyak umat, sehingga simbolisasi dari Corona Advent itu sungguh bisa dihayati umat. Posisi peletakannya juga harus diperhatikan. Jangan sampai Corona Advent itu sendiri menghalangi tata gerak liturgi di panti imam, atau bahkan sampai menutup unsur-unsur utama dalam panti imam seperti altar. Karena itu perlu dipertimbangkan di mana tempat Corona Advent itu yang paling tepat. Nah, karena ini adalah bagian dari liturgi, maka lilinnya adalah berwarna putih, simbol kemuliaan, kegembiraan, dan kebangkitan. Bisa juga seperti dikatakan tadi, ada ritus sederhana pada awal ibadat atau misa untuk menyalakan lilin, bukan sekedar dinyalakan oleh putra altar atau koster. Jadi lilin itu cara penyalaannya ialah satu persatu, jangan lompat ke lilin yang lain, harus betul-betul linear, melanjut sehingga tampaklah kelanjutan dari cahaya itu. Nah, ada juga kreativitas yang muncul yang bisa juga kita pakai sejauh tidak menghalangi atau menghilangkan makna-makna utama. Misalnya, akhir-akhir ini para dekorator cukup kreatif untuk membuat dengan ranting kering yang dimaknai dengan kekeringan manusia, kematian dari dosa. Nah, perlu juga akhirnya kita katakan, baiklah tradisi Corona Advent ini semakin dihidupkan lagi, misalnya dengan kembali memasangnya di rumah seperti dalam sejarah Corona Advent itu. Sehingga suasana penantian sungguh bukan hanya tinggal di gereja, melainkan hidup di rumah-rumah umat kita. Bisa juga lingkaran Advent itu dibawa ke gereja oleh keluarga-keluarga dan kemudian diberkati lalu dibawa kembali ke rumah untuk dipakai selama masa Advent. Nah, akhirnya para saudara terkasih, kita telah melihat makna-maknanya dan bagaimana sebenarnya konsep liturginya tentang Corona Advent. Namun, perlu disadari, tidak semua orang mengetahui informasi ini karena satu dua hal. Terutama jika apa yang kita sampaikan ini ternyata belum diketahui atau dijalankan pastor paroki, maka dalam hal ini kita harus rendah hati untuk menerima apapun yang dikatakan pastor paroki sambil tetap berdialog untuk menunjukkan apa yang sebenarnya dari Corona Advent. Namun jika memang pastor paroki belum mengiyakan, kita harus rendah hati untuk menerima apapun yang disampaikan pastor paroki. Karena kita tahu pastor paroki adalah wakil uskup, sang penjaga iman kita, sang guru kita, dan harus kita hargai. Perlu berdialog lebih lanjut dengan pastor paroki
Sang Wakil Uskup di tengah-tengah kita. Dengan demikian, Corona Advent yang kita ketahui ini sungguh penantian akan belas kasih Tuhan dalam hidup kita dalam wujud Yesus yang lahir di dunia. Belas kasih Tuhan sungguh hadir dalam hidup kita. Karena itu kita tetap berseru, Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebel.